Shalom, Tuhan telah menghantar keluarga kita memasuki bulan September 2020 ini, sekalipun kita masih menghadapi masa-masa sulit karena mewabahnya virus corona. Kiranya semua itu membuat iman kita semakin teguh. Selalu berdoa kepada Tuhan supaya virus corona segera lenyap dari bumi ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Biarlah Yesus yang selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Kita bernyanyi. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, anak domba yang kudus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau kasih, kau junjunganku bagi aku yang akan. Hukum Taurat dalam ibadah Minggu Keluarga hari ini, yaitu hukum Taurat ketiga dengan maksudnya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah,
Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakmu jadi pendukung, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Sampai saat ini pandemi virus corona masih mengancam di sekeliling kita. Biarlah kita tidak mempersoalkan apa dan bagaimana itu telah terjadi. Tetapi satu hal yang harus selalu kita ingat, bahwa Tuhan mampu mengatasi itu. Hendaklah kita bersatu, bersujud di hadapan-Nya, berdoa dan berserah diri hanya ke dalam tangan pengasihan-Nya. Janganlah kita terlalu ketakutan dan panik. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya 26 ayat 20 mengatakan, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Dengan demikian serahkanlah dirimu kepada Tuhan." Ya Tuhan, kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Dampak virus corona telah meningkatkan perilaku orang-orang di sekeliling kita yang selalu melakukan yang tidak baik dan tidak mau melakukan kasih terhadap sesamanya demi kepentingan dirinya sendiri. Marilah kita teguhkan iman kita untuk tetap mengasihi sesama dengan menghidupi tema bulan September ini. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ya Tuhan, kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan pengakuan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dan penebus, ku tertegun
Epistel pada minggu hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 23 hingga ayat 30. Kita membacanya secara responsoria. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dalam melemparkan di dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan, dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, Kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, tegangan hidupku tetap. Itulah rahmat yang abadi, yang melampaui akalku. Tuhan, Kau rangkul dalam kasih, pendoa yang menjauhimu. Hatimu ibadah tergerak, mencari aku yang sesat. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Injil Matius, pasal 27, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Matius pasal 27, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus, adakah di antara kita yang pernah bertemu atau mengenali seseorang dengan nama Yudas?
Saya sepanjang perjalanan kehidupan ini agaknya belum pernah bertemu dengan orang yang bernama Judas. Dari sekian banyak nama tokoh Alkitab yang kita pakai, hanya nama Judas yang enggan dipakai oleh orang, terutama orang-orang Kristen. Hal ini dapat kita pahami karena ketika kita mendengar nama Judas, kita memang langsung mengingat tindakan pengkhianatan. Setiap kita mendengar kata Judas, maka ke dalam pikiran kita langsung timbul ingatan tentang tindakan pengkhianatan. Judas mengkhianati Yesus gurunya dengan menjualnya seharga 30 perak kepada imam-imam Yahudi. Menjual Yesus seharga 30 perak. Ini adalah sebuah penghinaan. Berapakah harga sebuah nyawa sebenarnya? Atau bisakah kita menjual manusia? Topik minggu hari ini menyebutkan manusia tidak untuk diperjualbelikan. Ini tegas, manusia tidak untuk diperjualbelikan. Jadi tidak usah lagi tanya berapa harga seorang nyawa. Tidak usah lagi tanya bisakah menjual manusia atau tidak. Sebaiknya marilah kita memahami topik ini, yaitu topik yang mengatakan manusia tidak untuk diperjualbelikan. Marilah kita memahaminya dengan 3 penekanan di bawah ini. Sekaligus ini menjadi 3 perbuatan yang harus kita jauhi, 3 perbuatan yang harus kita hindari dari kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah mencintai uang atau materi. Uang dapat membuat mata kita silau. Uang dapat membuat manusia gelap mata sehingga menghalalkan berbagai perbuatan nista, menghalalkan berbagai perbuatan keji untuk mendapatkannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama Yudas dalam perjanjian baru muncul sebagai salah satu dari 12 murid-murid Tuhan Yesus. Sejak awal kita tahu nama Yudas ini memiliki tugas yang berhubungan dengan uang, karena ternyata dia memang seorang bendahara. Di dalam Yohanes 13 ayat 29 disebutkan Yudaslah pemegang uang kas. Di pasal sebelumnya juga disebutkan bahwa Yudas ini adalah orang yang sangat mempedulikan uang. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu ke kaki Yesus, Yudas yang berkata, kenapa minyak itu tidak dijual saja, terus uangnya kita bagi-bagikan sama orang miskin. Padahal saat itu Yesus tahu isi hati Yudas. Di situ juga kita tahu bahwa Yudas sering mencuri uang kas. Maka pernyataan dia kepada perempuan atau kepada Maria itu adalah supaya dia lebih banyak uang dari uang kas yang bisa dicurinya. Sekali lagi, Yudas ditampilkan dalam Alkitab sebagai seorang yang mempedulikan uang di dalam kehidupannya. Hingga pada cerita ini, cerita Yudas menjual Yesus ini, karena Yudas lebih mencintai uang, dia menjadi gelap mata, menjual Yesus yang adalah gurunya sendiri, menjual Yesus yang adalah orang yang selalu mengajarinya, menjual Yesus yang adalah orang yang dengannya dia selalu bersama, yang dengannya dia selalu dekat, karena dia bendahara persekutuan itu pada waktu itu. Yudas tega menjual Yesus seharga 30 perak. Ini disetarakan dengan upah atau biaya makan seorang pegawai 2-3 bulan katanya. Yudas tega menjual Yesus hanya karena cinta akan uang. Cinta uang memang telah menggelapkan mata Yudas. Benarlah firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 10 yang berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang.
Di upasa Batak disebut Pak ni manuk patu rengreng, marara mata mida hepeng. Jauhilah kebiasaan buruk ini. Karena kebiasaan ini telah membuat Yudas dikuasai oleh iblis sehingga gelap mata dia menjual gurunya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janganlah pernah menjual Yesus hanya karena ingin hidup berkelimpahan harta dan materi. Janganlah juga pernah atau melakukan memperjualbelikan manusia, siapapun. Sebab kita tahu di dalam Kristus kita bukan milik kita sendiri lagi. Orang lain itu bukan milik kita sendiri lagi. Kita adalah milik Kristus. Kita telah ditebus dan harganya telah dibayar lunas oleh Tuhan Allah di dalam Yesus melalui nyawa Tuhan Yesus. Fakta ini, hal tersebut mengajarkan kita supaya kita lebih menghargai hidup kita ini, supaya kita lebih menghargai hidup orang lain. Yang kedua, menyesal tapi tidak berubah. Nas ini mengatakan setelah Yudas melihat Yesus ditangkap, Yesus dibelenggu dan sudah diputuskan supaya dihukum mati, Yudas menyesal. Memang penyesalan selalu datang terlambat. Pertanyaannya sekarang, apakah penyesalan dapat membuat sesuatu menjadi lebih baik? Jawabannya dua, mungkin ya, mungkin tidak. Tergantung dari tindakan apa yang diperbuat setelah seseorang itu menyesali sesuatu. Tindakan apa yang kita perbuat setelah kita menyesal. Yudas setelah dia menyesali perbuatannya itu, disebutkan dalam Alkitab, dia pergi menemui imam-imam Yahudi. Dia pergi menemui tua-tua yang ada di bait suci. Dan disebutkan dia mengembalikan uang 30 perak itu. Dia berpikir dengan mengembalikan 30 perak itu maka seluruh perbuatannya selesai. Ternyata tidak. Ya. Ketika dia pergi menemui imam-imam Yahudi dan tua-tua, apakah memperbaiki keadaan yang dialami Yudas? Jawabannya tidak. Justru membuatnya makin tersudut. Justru membuatnya menjadi semakin rumit di dalam keadaannya. Jawaban imam membuatnya buntu, akhirnya bunuh diri pada waktu itu. Itulah upah penyesalan yang tanpa perubahan. Memang kata menyesal yang dipakai dalam teks ini adalah metameletetes. Metameletes, bukan metanoia. Metameletes itu berarti menyesal tanpa pertobatan. Metameletes itu berarti menyesal tanpa perubahan hidup. Dia tahu, dia sadar bahwa dia sudah salah, tapi dia tidak berubah atau tidak merubah kehidupannya dari kesalahan itu. Kalau kita bandingkan dengan Simon Petrus, ini juga adalah murid Yesus yang pernah berdosa dengan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tapi dalam pemberitaan Alkitab kita tahu bahwa Simon Petrus akhirnya menyesali perbuatannya itu dan dia berubah dengan datang menemui persekutuan murid-murid setelah Yesus mati. Kemudian dia datang menjumpai Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Tindakan Simon Petrus menemui murid-murid yang lain dan menemui Yesus yang bangkit itu menunjukkan dia berubah. Dia bertobat. Petrus sadar salah menyangkal Yesus, akhirnya kemudian dia berubah kesalahannya itu. Itulah yang membuat dia, kita tahu, selanjutnya Simon Petrus disebutkan menjadi pekabar Injil yang gigih. Simon Petrus menunjukkan perubahan. Simon Petrus menunjukkan pertobatan dan Tuhan Yesus menerimanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, perilaku demikianlah harusnya kita tiru. Jika engkau pernah melakukan salah, jika engkau pernah melakukan dosa, sadarlah akan kesalahanmu itu, sadarlah akan dosamu itu.
menyesallah akan dosa-dosamu itu dan berbaliklah dari dosa-dosa dan kesalahanmu itu. Kembalilah kepada Tuhanmu, Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab kita harus tahu Tuhan Yesus akan senantiasa mau menerima dan mengampuni kita. Yang ketiga, ini yang terakhir, menambah kesusahan orang lain. Ini dapat kita lihat dari sikap imam-imam kepala dan tua-tua. Ketika Yudas datang menemui mereka dan memberitahukan tentang kesusahannya karena telah menjual Yesus yang tidak bersalah itu, mereka tanpa peduli sedikit pun berkata, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Ini adalah sikap yang sangat tidak Kristiani. Setelah apa yang mereka inginkan mereka peroleh, mereka tidak peduli sedikit pun dengan kesusahan Yudas. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan seperti itu. Hal-hal yang demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bisa saja terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Misalnya ketika ada orang yang benar-benar kesusahan dalam uang, dia minta tolong kepada kita, kemudian kita memberi uang kepada mereka, tetapi dengan syarat memberikan bunga yang sangat tinggi yang tidak mungkin bisa dibayarnya. Itu bukan menolong, tapi kita sedang menambah kesusahannya. Atau contoh lain, ada orang lain datang misalnya dari kampung, dia minta supaya ditolong untuk mencari pekerjaan. Kemudian kita memberikan dia pekerjaan. Kita tahu pekerjaan ini jahat, tapi kita berikan kepada dia. Misalnya dia menjadi kurir pembawa narkoba atau menjadi wanita tunasusila. Bapak Ibu, kita bukan sedang menolong, tapi kita sedang menambah kesusahannya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk peduli dengan orang lain. Firman-Nya dalam Galatia 6 ayat 2 berkata, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Akhirnya, jauhilah dari kehidupanmu mencintai uang, menyesal tanpa perubahan, dan menambah kesusahan orang lain. Sebaliknya, lakukanlah selalu mencintai Tuhan melebihi apapun, menyesali dosa kemudian bertobat, dan peduli kepada kesusahan orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada minggu hari ini. Engkau mengajar kami supaya kami benar-benar menghargai hidup kami dan menghargai kehidupan orang lain. Tuhan Allah, biarlah kami umat-Mu ini menjadi orang-orang yang tidak cinta akan uang, tapi kami mencintai Engkau melebihi apapun. Dan ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami mampu menyesali segala kesalahan dan dosa kami, dan juga kami mau bertobat, berubah dari dosa dan kesalahan kami itu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami peduli dengan kesusahan orang lain yang ada di sekeliling kami. Oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, mampukan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak hingga orang tua, hingga yang sudah lanjut usia. Tolong Tuhan berkati umat-Mu ini, jauhkan dari sakit penyakit, berkati kehidupannya setiap hari penuh dengan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan dan rezeki atas pekerjaan tangan mereka. Jauhkan daripada kami Tuhan sakit penyakit, secara khusus pandemi Corona-19 yang masih ada di sekitar kami Tuhan. Biarlah kami seluruh umat-Mu ini tetap memiliki daya tahan tubuh yang kuat, sehingga kami mampu berjuang dalam kehidupan ini melawan virus-virus yang berada di sekeliling kami. Tuhan, kami mohon segeralah sembuhkan bumi ini, segeralah sembuhkan dunia ini Tuhan, supaya kami dapat kembali melakukan segala kegiatan kami seperti biasa. Tuhan, dengarlah doa permohonan kami ini yang kami haturkan hanya melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia tentang kebenaran dan kasih dan damai yang penuh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.